Selamat datang di Kabar Pada Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pada Siang ini rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pada Siang ini dengan informasi pertama. Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman berhasil mengamankan 4 orang pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Keempat pelaku masing-masing berinisial FD, HD, MD, dan RP, di mana salah satunya diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa. Kasat Reskrim Polres Pariaman, Ibtu Darmawan, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan para pelaku di tempat kejadian. Saat ini, keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Pariaman untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kasus ini guna mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan lain sebagai bagian dari upaya memberantas peredaran narkoba di wilayah Pariaman. Kami dari Satgas Narkoba Polres Pariaman, nomor 1 Kasat, KBO dan kami dengan Kota Unal telah melakukan lidik dan pemantauan terhadap aktivitas yang ada di rumah dong. Sebab rumah dong, latar gambar di kami aktivitas yang ada di situ. Bahkan tahun sebelum pun ambo menengkuk orang yang minta rumah situ dapat lah. Ungkap narkoba bapak. Mungkinlah monitor, Pak kami akan monitor jajaran satunya. Namun lidik kami itu membuahkan hasil batu aja. Kami dari siang, petang dan hari sebelum memantau orang bolak-balik belanja sabu di situ. Kami pastikan orang di dalam, kami lakukan penggerbekan. Keempat orang itu berada di dalam rumah satunya. Satu rumah, satu ruangan, bukan satu rumah. Jadi saat lakukan penggeledahan, setelah diamankan dalam rumah, kami temukanlah barang bukti sabu yang ada dibungkus di plastik bening. Tolong. BB utama. Ada 3 paket sabu yang telah dipakai, yang terbungkus di dalam satu plastik klip. Yang BB koko kami temukan dibuang oleh tersangka Didi di kamar mandi. Di kamar mandi dibuang di dalam kloset. Betul lah? Coba tu cilik dalam kloset. Dia sempat lari ke dalam kamar mandi. Tapi tidak sempat dulu menyengkui. Risiko Pak, tidak lancar aja mungkin pas seketik mungkin ayah menyiram gitu. Tapi kami mandan dia akuinya. Jika Didi sabu tu, ia sabu isinya, ia punya am. Dah. Kemudian kami lakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukanlah di kamar mandi. Pertama, plastik pembungkus sabu di kamar mandi belakang. Plastik yang tadi, plastik pembungkus sabunya. Plastik kan diselipkan di situ. Ya, kemudian pemilik rumah di dalam plastik di bawah plastik. Iya. Berupa dompet warna merah, yang mulia. Direk itu pembakar sabu. Direk koko ditemukan di dalam laci yang diselipkan di belakang. Yang mulia, si mulia menyelipkan, sini punya rumah ya, yang isinya plastik bening sepak. Itu gunungnya untuk membungkus sabu Pak ya, setelah ditakar untuk dijual. Itu caranya. Kemudian lanjut Pak ya, kami amankan HP 4 HP. Itu HP siapa? HP Doni.
kami amankan. Mereknya Semua mana? Samsung warna hitam. Sini hitam enggak? Warna biru. Warna biru. Kemudian Kopesia. Mul. Mereknya Oppo warna hitam. Kemudian Kopesia. HP si Pandi. Mereknya? Vivo warna Ungu tu. ungu. Kemudian Kopean. HP mereknya Samsung warna hitam. Kemudian Pak, kamu menjelaskan peranan masing-masing. Pemilik barang, pemasok barang, Didi, tangan kapal lo, Didi. Yang baju merah nama Doni, peranannya orang balanjo, membeli jojo, memakai jojo, dan memantau aktivitas orang yang akan masuk kemari. Artinya spion untuk di luar. Betul? Yang si Pandi peranannya menjual sampai melalui linknya bisa barang darinya ambil SPD bisa dan memakai bebas. Betul? Doni Cimul peranannya memfasilitas sampai gratis memakai dan menyediakan plastik dan menyimpan plastik klip yang untuk pemakaian sabu untuk dijual. Berarti peranan masing-masing lah. Jadi yang ambil orang kami amankan untuk proses lebih lanjut. Oke, Pak Kades, Pak Tunggu, Pak uang kami amankan di saku JIDI sebanyak 397.000 yang kami duga hasil penjualan tersebut. Orang bolak balik dari tadi. Ya Pak Kades, kami fakta yang coba hitung. Orang labaran jual kami pantau. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 370, 380, 390, 7.000 ya. 397.000 dan mall beko di Polres. Berita kedua, harga ikan segar di kawasan Pantai Padang terpantau mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per kilogramnya pada Senin 13 April 2026. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan dari nelayan setempat yang berdampak langsung pada harga jual di tingkat pedagang. Salah seorang pedagang, Jumadi, menyebutkan bahwa lonjakan harga sudah terjadi sejak bulan Ramadan dan bukan semata karena faktor cuaca, melainkan karena ketersediaan ikan di laut yang memang berkurang. Saat ini beberapa jenis ikan seperti talang dan gabua dijual hingga mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Meski harga mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di kawasan Jalan Samudra Padang tetap berlangsung seperti biasa, namun lonjakan pembeli umumnya hanya terjadi pada akhir pekan atau hari libur. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menuntaskan kewajiban pembayaran sisa tunggakan iuran wajib jaminan kesehatan nasional atau JKN. Penyelesaian ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Penuntasan tersebut ditandai dengan kegiatan monitoring pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar di Aula Kantor Kejaksaan setempat pada Senin 13 April 2026. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama pihak terkait memastikan seluruh kewajiban telah diselesaikan sesuai kesepakatan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung program JKN demi pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat.
Berita selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Kabupaten Pasaman pada Selasa 14 April 2026. Kedatangannya disambut hangat oleh Bupati Pasaman Welly Suheri, jajaran pemerintah daerah, masyarakat, serta ninik mamak setempat. Kehadiran tokoh nasional yang akrab disapa Bang Dul ini dinilai menjadi suntikan motivasi dalam mendorong pembangunan daerah. Dalam kunjungan tersebut, Rano Karno menegaskan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka peluang kerjasama lintas daerah, termasuk dengan Kabupaten Pasaman. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sektor ekonomi dan memperluas peluang pembangunan di kedua wilayah. Rano juga menyoroti keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Jakarta. Ia menyebut ibu kota sangat bergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk beras. Jakarta hanya punya lahan terbatas, berarti kita tidak punya. Kita hanya punya uang, beras kita beli dari daerah atau provinsi lainnya, ujarnya. Berita selanjutnya, Sanggar Darak Badarak Kota Pariaman menjalani proses syuting program Sibolang. Proses syuting program Sibolang yang akan tayang di salah satu televisi nasional pada akhir April 2026. Kegiatan syuting ini mengangkat perjalanan seni dan budaya khas daerah yang telah dikenal luas. Dalam proses pengambilan gambar, tim produksi menelusuri perjalanan panjang Darak Badarak sejak berdiri pada Maret 2010 hingga kini mampu menembus panggung nasional, bahkan internasional. Sanggar ini dirintis oleh seniman Pariaman, Ribut Anton Sujarwo, yang konsisten mengembangkan seni tradisional bersama generasi muda. Syuting dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari base camp Darak Badarak di Pariaman hingga ke Danau Singkarak dan Alahan Panjang. Keindahan alam dan kekayaan budaya Minangkabau menjadi latar yang memperkuat kisah perjalanan Sanggar ini menuju panggung yang lebih luas. Masak nasi dalam bambu bakar kayu asbatusa, kasih bye-bye ke selalu sa, kasih hai-hai orang baru, lepas hati cepat taruh, buka hati fan baru, kubur sudah masa lalu yang berlalu soba abu, tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang my tua, my trip kan hancur, stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main cabut, panama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada, waktu tong sama-sama. Berita selanjutnya, kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah milik seorang warga bernama Sian, 60 tahun di Sungai Jilatang, Nagari Campago Barat, Kabupaten Padang Pariaman pada Senin sore 13 April 2026. Peristiwa ini menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Tugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Padang Pariaman langsung bergerak cepat setelah menerima laporan pada pukul 14.52 waktu Indonesia bagian Barat. 2 unit armada dari pos Sungai Limau dan Sungai Geringging dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang terus membesar. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 15.43 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Ada nama kasar gua tadi.
Semua macam aja kami itu. Indah, telepon. Izin melaporkan pimpinan kondisi terkini di lokasi kejadian kebakaran. Tepatnya di Korongan apa Pak? Korongan apa? Korong Cempaka. Korong Cempaka, Nagari Campago Barat, Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam. Satu unit rumah semi permanen. Berita terakhir, kebakaran hebat terjadi pada Selasa 14 April 2026 siang dan menghebohkan warga sekitar. Hingga berita ini diturunkan, penyebab dan total kerugian masih belum diketahui. Kebakaran di Laut Simpang, rumah makan Ampera 3 Putri sebelah Bang Nagari. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.